Atticus. Atticus, look at me. Listen to me. It's very important that He's gone. No, yes. Damn doctor. Atticus, forget the doctor. I told her I didn't want those little That's enough. I'm gonna rip Really. that tongue right out of his mouth. Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-6. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya akibat ada sesuatu yang mengganggunya. Ketika ia terbangun, dirinya tersadar bahwa terdapat sebuah kumbang berada di pinggir kasurnya. Lantas pria itu langsung membunuh kumbang tersebut menggunakan koran. Kemudian ia perlahan bangkit dan perlahan mulai merasa tak nyaman di area tenggorokannya. Pria tersebut keluar dari kamar dan meminta bantuan kepada orang yang berada di rumahnya. Tetapi sayang mereka telat. Pria yang bernama Bob itu tiba-tiba saja tak sadarkan diri dibarengi dengan kehadiran dari kumbang yang mulai menyebar di dalam rumahnya. Akhirnya Bob dibawa ke rumah sakit. Ia dioperasi secara mendadak oleh para dokter yang dengan sigap langsung membawanya ke ruangan operasi. Setelah mendapat keluhan dari para keluarganya, perlahan dokter mulai menyayat leher dari Bob dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat puluhan kumbang keluar dari leher Bob dan mulai berterbangan mengitari ruangan. Dan inilah General Zero, Blacklister nomor 116 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Sin bergerak kepada Kin yang menghampiri Reddington di penjara sementara. Di sana Reddington menjelaskan sedikit kepada Kin mengenai CEO bioteknologi yang baru saja tewas 2 hari yang lalu. Namun rupanya Kin tak tertarik dengan hal itu. Ia lebih memilih untuk mencoba membantu Reddington mendapatkan haknya untuk bebas. Dan Reddington meminta kepada Kin untuk menyelesaikan misi yang akan ia berikan kepadanya. Dengan begitu, Kin telah membantunya cukup banyak. Akhirnya Kin membawa kasus yang Reddington berikan ke lokasi hitam. Di sana ia menjelaskan tentang sebuah perang dengan menggunakan senjata serangga yang telah berjalan 1000 tahun yang lalu. Awal mula kejadian itu terjadi ketika salah satu jenderal Jepang bernama Shiro mengembangkan ide uniknya untuk memanfaatkan hewan demi menyerang negara-negara musuh. Amerika pun pernah melakukan hal yang sama dengan mengembangkan 1000 nyamuk kuning pembawa penyakit mematikan. Dan kini, seorang pengacara hak paten serta CEO dari bioteknologi baru saja menjadi korban akibat senjata serangga yang memakan selaput paru-parunya. Setelah informasi dirasa cukup, Cooper menyuruh Aram dan Samar untuk mencari lebih dalam terkait keluarga korban. Sementara Kin dan Wrestler diminta untuk mendatangi pihak forensik. Di ruang persidangan, Mr. Sima membacakan ratusan pertanyaan yang secara langsung Reddington ajukan kepada dirinya yang menurutnya sangat tak rasional. Bagaimana tidak, Reddington justru memberi pertanyaan yang tak masuk ke dalam topik pembicaraan mereka. Seperti Reddington bertanya, siapakah komposer musik yang Mr. Sima sukai? Namun rupanya pertanyaan itu diterima baik oleh hakim selaku penyuka musik yang sama dengan Reddington. Di satu sisi, Wrestler dan Kin yang telah tiba di ruang forensik langsung diperlihatkan serangga yang menjadi penyebab CEO tersebut tewas. Ia juga memperlihatkan luka sayatan di leher yang menjadi pertanyaan, mengapa kutu kumbang itu bisa berkembang di dalam enzim serta asam di lambung? Beruntungnya, petugas forensik itu mempunyai informasi bagi Wrestler seperti seorang dokter bernama Jonathan Nikila yang diduga bekerja pada perusahaan yang sama dengan korban tersebut. Terlihat seorang dokter yang sedang mengambil sebuah cairan di dalam tubuh kutu serangga itu. Kemudian ia membawanya ke sebuah restoran dan menuangkannya ke dalam minuman yang akan dijadikan santapan oleh targetnya.
Di penjara, Dembe dengan begitu setianya menemani Reddington perihal rencana mereka. Di mana Reddington meminta kepada Dembe untuk menghampiri Glenn yang bisa membantunya keluar dari gugatan ini. Akhirnya Dembe menghampiri Glenn yang saat itu sedang memakan sebuah sandwich. Setelah Glenn diberi penjelasan mengenai kondisi dari Reddington, Glenn dengan segera hendak membantunya. Tetapi ia sedikit menggoda Dembe untuk segera meninggalkan Reddington tua yang telah tak berdaya. Karena mereka berdua telah mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti akses uang yang Reddington miliki. Kembali kepada Samar dan Kin yang akhirnya menghampiri Dr. Nikila. Di sana mereka berdua dijelaskan tentang Lockme yang ia anggap sebagai mentornya. Berlanjut pada pembahasan mengenai kutu serangga mematikan itu. Menurutnya serangga tersebut tak secara alami memangsa manusia, tetapi terdapat oknum yang mengubah ukuran normalnya menjadi 4 kali lebih besar, serta menyuntikkan suatu zat yang membuat kutu serangga itu semakin berbahaya bagi umat manusia. Menurutnya, apabila FBI sedang mengejar orang tersebut, maka mereka harus segera menangkapnya, karena orang itu tak peduli berapa banyak korban akan terbunuh akibat hewan ciptaannya. Di lokasi hitam, Aram mulai menjelaskan temuannya mengenai ketiga korban kutu serangga itu. Steiner adalah pengacara yang disewa untuk hak paten hexapane, dan Helfrich adalah ahli kimia yang digunakannya untuk memproduksi pestisida. Perusahaan Lockme berusaha untuk mempatenkan hak hexapane di ranah hukum, sehingga terjadi sedikit gesekan dengan seseorang bernama Kendall. Karena khawatir Lockme akan menjadi target berikutnya dari The Candle yang amat kontra dengan rencana mereka, Wrestler dan Kin lantas dengan segera menghampiri kediamannya. Namun sayang sekali setibanya mereka di dalam, mereka justru telah menemukan kondisi dari tubuh Lockme yang sangat mengenaskan dengan kutu serangga menggerogoti tubuhnya. Setelah apa yang mereka ketahui, mereka kembali ke lokasi hitam dan mulai membahas mengapa Kendall membenci orang yang hendak menciptakan pestisida. Sementara di ruang persidangan, Reddington akhirnya mendapatkan beberapa saksi yang telah disewa secara khusus berkat kerja keras dari Dembe dan Glenn. Masing-masing dari mereka memberikan pernyataannya sebagai korban kekerasan. Awalnya Reddington terlihat biasa saja ketika beberapa orang bersaksi yang berusaha untuk membelanya. Namun datanglah orang yang tak pernah Reddington harapkan, yaitu Glenn, sang jelly bean. Ketika melihat wajahnya, Reddington bahkan langsung meminta izin kepada hakim agar mengambil jam istirahat terlebih dahulu. Sementara itu Aram serta Samar sedang berusaha untuk mencari informasi terkait orang yang telah meracuni seorang pelanggan di sebuah restoran. Dimulai dengan mewawancarai pemilik restoran hingga mereka bisa bertemu dengan salah satu kaum Zionis yang sama seperti Aram, sehingga mereka bisa berbincang sejenak menggunakan bahasa Ibrani. Berkat bantuan dari sesama kaum Zionis, Aram dan Samar akhirnya berhasil bertemu dengan supir taksi yang mengangkutnya hingga membawa mereka ke kediaman pembunuh tersebut. Di sana terlihat beberapa hewan yang genetikanya telah direkayasa sedemikian rupa. Kembali kepada Reddington. Saat itu ia terlihat kesal karena mengapa Dembe justru meminta bantuan kepada Glenn dan bahkan ia ikut memarahi Glenn yang tak mencari orang terbaik untuknya. Tak lama kemudian sidang kembali digelar. Ketika Glenn diminta bersaksi, ia justru membawa beberapa pertanyaan dari Mr. Sima dengan jawaban melantur. Sehingga membuat hakim dan Mr. Sima itu sendiri kesal terhadap Glenn. Pada akhirnya Glenn dipecat sebagai saksi karena dinilai tak mampu bekerja secara kooperatif. Di lokasi hitam, pihak FBI baru saja mendapat kabar jika ternyata Dr. Jonathan Nicol sedang menghadap saksi untuk pelegalan hexapin. Informasi itu membuat tim FBI dengan segera bergegas pergi ke persidangan tersebut. Di hadapan para penguji, Dr. Nicol menjelaskan tentang pestisida ciptaannya. Ia mengakui sendiri hexapin pasti memiliki dampak negatif pada manusia. Tetapi hal itu takkan menutupi sisi baiknya, sehingga ia meminta di hadapan hukum untuk melegalkan pestisida ciptaannya. Namun ternyata pihak jaksa belum mau mempercayainya, yang membuat Dr. Nicol memberitahu jika sekarang jaksa telah diracuni oleh sebuah serangga yang telah diciptakan olehnya. Benar saja, jaksa itu perlahan mengalami batuk dan mengeluarkan satu buah serangga di dalam mulutnya. Tak lama kemudian, dirinya tak sadarkan diri. Pada akhirnya Dr. Nicol secara resmi ditahan. Di sana ia diinterogasi oleh tim FBI perihal apa yang telah ia lakukan kepada para korbannya. Di penjara, Reddington yang telah mengetahui jika Dr. Nicol telah ditangkap, meminta kepada Dembe untuk pergi ke labnya dan mencari sebuah alamat yang diyakini bisa membawanya keluar dari penjara.
Kemudian Dembe dengan segera menghampiri Kin untuk meminta bantuan kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dr. Nicole yang ternyata meracuni dirinya sendiri menggunakan kutu serangga. Sementara Reddington akhirnya dinyatakan untuk mengalami masa percobaan penjara hingga batas waktu yang ditentukan. Terlihat wajah senang dari Mr. Sima yang sedikit lagi akan memenangkan peperangan melawan Reddington. Episode 8 di season 6, scene dibuka oleh sepasang suami istri yang sedang mengantri untuk penerbangan. Tetapi karena saat itu antrian begitu panjang, salah satu petugas meminta kepada mereka berdua untuk menghampirinya. Yang ternyata petugas itu ingin membantu mereka. Ia paham bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang sedang mengandung, sehingga dirinya akan membantu mereka berdua untuk mendapatkan pemeriksaan lebih cepat agar mereka bisa mengikuti penerbangan. Setibanya mereka berdua di Amerika, wanita itu dengan cepat menghampiri ruangan operasi dan meminta kepada dokter untuk segera mengoperasi tubuhnya. Namun alih-alih melahirkan seorang anak, ternyata wanita itu justru menyembunyikan sebuah silikon yang berisi narkoba. Setelah operasi selesai, dokter itu menelepon seseorang bernama Sarkani untuk memberitahunya jika pengiriman berjalan dengan baik. Tentu saja mendapat kabar seperti itu membuat Sarkani bahagia. Ia berjanji akan merayakannya seperti baru saja melahirkan seorang anak. Dan inilah Marko Jankovic, blacklister nomor 58 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Reddington yang mendapat telepon dari Dembe. Ia memberitahunya jika Dembe telah berhasil menemukan alamat tersebut. Tertera sebuah nama Michael Falkreich yang diduga adalah nama samaran. Beruntungnya saat itu Dembe mengetahui lokasi keberadaan dari Michael yang berada di London. Lantas Reddington langsung segera menyuruhnya pergi. Ia hanya ingin tahu untuk apa Michael menggunakan obat tersebut. Dengan begitu, ia memiliki tawaran menarik bagi pemerintah untuk membebaskannya. Kemudian, Fonte tiba-tiba datang memberitahu Reddington jika sipir akan segera menghampiri selnya. Dengan cepat, Reddington menutup teleponnya dan melihat pertengkaran di antara dua kubu di dalam penjara. Di satu sisi, Kin dan Jennifer saat itu akhirnya berhasil menemukan identitas dari perawat yang bekerja untuk Hans Kohler. Perawat itu bernama Marguerite Renard. Kin yakin apabila mereka berdua bisa menemukan keberadaan dari Marguerite, maka mereka bisa mendapatkan jawaban. Karena hanya Marguerite lah satu-satunya orang yang mengetahui wajah asli dari sang peniru sebelum merubah wajahnya menjadi Reddington. Tetapi karena mereka tak bisa melibatkan pihak Satgas untuk membantunya, maka mereka harus menyelesaikan masalah ini berdua. Kin meminta kepada Jennifer untuk berada di belakangnya saja. Terlihat Jennifer yang sangat ragu karena ini adalah aksi pertamanya dalam melakukan hal kriminal. Kembali ke penjara, sipir saat itu benar-benar menghampiri Reddington di dalam selnya. Namun bukan karena ingin menghukum Reddington, melainkan ia membutuhkan bantuannya. Dirinya menjelaskan tentang kondisi di penjara yang sedang mengalami sedikit pertikaian di antara dua kubu. Terdapat satu kubu kartel narkoba yang bergerak di Baltimore berseteru dengan seorang anggota muda bernama Oscar Sandoval yang berjudi dengan tentara berjuluk The Rock Rivers. Sipir ingin memperjelas, mereka ingin meminta bantuan kepada Reddington untuk melerai perseteruan itu karena mereka tak mau ada korban yang berjatuhan. Mereka juga tahu Reddington sangat dihormati oleh para orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Karena tak mau ada penolakan dari Reddington, sipir sedikit mengancamnya. Lalu Scene bergerak kepada Kin dan Jennifer yang telah berhasil menemukan keberadaan dari Marguerite. Terlihat saat itu Kin berpura-pura bertanya alamat kepadanya. Lalu setelah Marguerite datang menghampirinya, Kin langsung menodongkan senjata dan segera membawanya ke dalam mobil. Namun sayang sekali, aksi mereka berdua berhasil digagalkan oleh penjaga dari Marguerite yang langsung menculik Jennifer, bahkan hampir saja membunuh Kin setelah mereka menghalangi jalan laju dari mobil yang Jennifer kendarai. Beruntung saat itu Kin berhasil membunuh salah satu pengawal dari Marguerite terlebih dahulu. Karena Kin kebingungan, ia memutuskan untuk menghampiri wrestler yang saat itu sedang bersama seseorang wanita bernama Hannah. Awalnya Kin tak mau mengganggu waktu mereka berdua, tetapi wrestler rela meluangkan waktu untuknya. Kemudian, Kin mulai menjelaskan jika ternyata Reddington yang selama ini bekerja dengan mereka adalah Reddington yang palsu. Ia berusaha untuk mencari perawat yang membantu Dr. Hans Kohler melakukan operasi plastik pada wajah dari Reddington.
Ressler mulai paham dengan penjelasan dari Kin. Kemudian mereka mulai mencari identitas dari pengawal Marguerite hingga berhasil menemukan identitas dari seorang pria bernama Tristan Benedek berusia 30 tahun dan memiliki nama asli Marco Jankowicz. Marco adalah pengedar LSD, narkoba murni yang bernilai sangat berharga di dunia pengedaran narkoba. Dan apabila Kin ingin mencari keberadaannya, maka ia membutuhkan sang raja kriminal, yaitu Reddington. Awalnya Kin ragu karena ia khawatir Reddington bisa mengetahui apa yang sedang ia dan Jennifer lakukan. Namun karena tak ada jalan keluar, dengan terpaksa Kin menghampiri Reddington meskipun saat itu waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah Reddington dibangunkan oleh salah satu sipir, ia dipertemukan dengan Kin yang memberitahu Reddington jika Jennifer telah diculik. Saat itu mereka berdua sedang bertemu untuk membahas sesuatu di daerah Federal Hill, Baltimore. Namun tiba-tiba sebuah SUV datang dan langsung menculik Jennifer begitu saja. Sembari melihat wajah dari Kin, Reddington bertanya apa yang sedang Kin sembunyikan darinya. Kin menjawab tak ada. Ia hanya mengetahui sedikit informasi tentang Jennifer yang diculik. Tetapi tetap saja, Reddington tahu siapa orang yang mencoba untuk berbohong kepadanya. Lalu ia kembali ke sel, memanggil sipir dan memintanya untuk berbicara berdua dengan Oscar Salvado. Di pertemuan itu, Reddington memberikan kesepakatan dengan Oscar. Dirinya akan membantu Oscar menyelesaikan permasalahannya, sedangkan Oscar harus mencari tahu keberadaan dari seseorang bernama Sarkani. Oscar ternyata setuju dengan hal itu, lalu mereka berdua berpisah. Terlihat Jennifer yang diinterogasi oleh Sarkani terkait pada siapa dirinya bekerja. Jennifer hanya menjawab, ia tak bekerja pada siapapun dan ia tak tahu siapa itu Sarkani. Keesokan harinya, Reddington dihampiri oleh Oscar yang telah mendapatkan informasi. Ia memberitahu Reddington jika Sarkani memiliki sebuah tempat di Federal Hill yang diduga dimiliki oleh kekasihnya yang bernama Marguerite Renard. Mendengar nama tersebut, Reddington perlahan tahu apa yang sedang Kin cari bersama Jennifer. Sementara itu, terlihat Ressler dan Kin yang masih berusaha mencari informasi tentang Marco Jankowicz serta Marguerite Renard. Kemudian scene bergerak kepada Dembe yang telah tiba di London. Ia langsung masuk ke apartemen milik Mikhail dan berusaha untuk mencari suatu data di dalam laptopnya. Tetapi belum Dembe melakukan aksinya, seorang pria bertudung tiba-tiba menghentikan aksinya. Ternyata pria itu tak mau bertarung dengan Dembe. Ia lebih memilih untuk kabur setelah melakukan pekerjaannya untuk menghentikan Dembe. Kemudian, Dembe menelpon Reddington, memberitahukan kepada dirinya jika ia menemukan sebuah dompet blockchain di apartemen tersebut. Ia sudah memberikan dompet tersebut pada Tadashi dan ia menemukan sebuah uang tunai yang dipindahkan melalui cryptocurrency yang mungkin saja direncanakan agar uang tersebut tak terdeteksi. Karena telah mendapatkan informasi darinya, kini Reddington mulai membahas tentang Kin yang mungkin saja telah mengetahui rahasianya. Ya, Kin tahu Reddington pernah melakukan operasi bedah wajah, sehingga satu-satunya cara untuk menyelamatkan Jennifer mungkin adalah dengan cara memberitahu kepada Kin yang sebenarnya. Akhirnya Reddington memutuskan untuk memanggil Kin ke penjara. Ia menjelaskan kepadanya jika Kin ingin menemukan keberadaan dari Sarkani, maka ia harus menemukan kurirnya terlebih dahulu yang akan mendarat di bandara dari penerbangan Montreal. Akhirnya Kin dan Ressler dengan segera pergi ke bandara. Di sana ia melihat seorang wanita dengan perut yang besar sedang berusaha untuk melarikan diri. Beruntung saat itu Kin berhasil menangkapnya dan langsung membawanya ke apartemen milik Ressler. Ketika mereka sedang menginterogasi, Hannah tiba-tiba datang yang membuat Ressler harus menjelaskan apa yang sedang terjadi terlebih dahulu. Sementara Kin meminta kepada Alexander Evers untuk memberitahunya di mana keberadaan dari Sarkani. Tetapi Evers terlihat kesakitan. Ia meminta kepada Kin untuk segera merobek jahitan di dalam perutnya. Ketika Kin menduga itu adalah anak, ternyata isi di dalam perut tersebut adalah LSD. Perlahan Kin dan Ressler membuka jahitan tersebut. Hingga akhirnya silikon pembawa LSD keluar dan Evers yang menggunakan narkoba dengan dosis berlebihan membuatnya harus meregangkan nyawanya. Di satu sisi, Sarkani langsung memanggil Marguerite agar menjelaskan apa hubungannya dengan Hans Kohler. Karena wanita yang sedang ia culik mengetahui sesuatu tentangnya. Tetapi saat itu Sarkani harus mengangkat telepon dari Evers terlebih dahulu. Marguerite menghampiri Jennifer dengan wajah yang telah bonyok. Ia memberitahu jika dirinya tak pernah berbicara dengan Reddington karena ada seorang wanita Rusia yang telah mengatur semua operasi tersebut. Ketika Jennifer bertanya apakah wanita itu bernama Katerina Rostova, Marguerite terdiam.
Sarkani yang mengira Evers telah melakukan pekerjaannya dengan baik justru harus menerima tawaran dari wrestler yang meminta kepadanya untuk melepaskan Jennifer. Dengan begitu, barang haram miliknya akan ia berikan. Di penjara, Reddington akhirnya bertemu dengan pemimpin dari Rock Rivers. Tak membutuhkan waktu lama, ia meminta kepadanya untuk menyudahi pertikaian di antara dirinya dengan para pengedar narkoba tersebut. Akhirnya pertemuan di antara Sarkani dengan wrestler Duncan pun terjadi. Kin menjelaskan kondisi dari Evers yang telah koma karena mengalami overdosis. Tetapi ia menjamin barang yang Sarkani miliki masih terkendali. Lalu pertukaran pun dimulai. Jennifer diberikan kepada wrestler Duncan, sementara barang milik Sarkani diberikan kepadanya. Namun setelah pertukaran terjadi, Sarkani justru hendak menembak wrestler. Beruntung saat itu wrestler dengan sigap menembak Sarkani terlebih dahulu, serta anak buahnya hingga mereka semua tewas. Setelah Jennifer berhasil selamat, ia menjelaskan kepada Kin tentang wanita Rusia yang diduga telah membantu operasi bedah plastik yang Reddington lakukan. Kin heran, mengapa ibunya membantu peniru itu menjadi ayahnya? Dan satu-satunya jawaban yang dibutuhkan oleh Kin ada pada Margaret itu sendiri. Di penjara, ketika Reddington dan Fonte sedang berjalan, mereka tiba-tiba melihat anggota dari Rock Rivers yang membunuh Oscar dengan cara menusuknya ketika ia sedang menyantap makan siangnya. Padahal mereka telah membuat kesepakatan. Anggota Rock Rivers itu memberitahu jika dirinya harus menyingkirkan racun di dalam organisasinya. Karena pertikaian telah selesai, akhirnya sipir memberi hadiah kepada Reddington sebagaimana perjanjian di antara mereka berdua terjalin. Tetapi tetap saja, Reddington tak terima karena Oscar tetap dibunuh oleh mereka. Sipir tak peduli, yang terpenting ia tak mau penjaranya mengalami korban jiwa yang cukup banyak. Lalu Reddington meminta sebuah permintaannya untuk mempekerjakan dirinya di dapur. Keesokan harinya, di dalam pesawat, Dembe yang telah mengamankan Margaret memberitahu Reddington jika memang benar Katarina Rostova lah yang mengatur pembedahan tersebut. Sehingga kini mungkin saja Kin takkan berhenti untuk mengejar kebenaran dari Reddington palsu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang sedang bekerja sebagai penyaji makanan di dapur penjara. Terlihat Reddington seperti memiliki dendam kepada seseorang. Dan benar saja, saat targetnya terlihat, ia langsung berpamitan dan tiba-tiba menusuk dada dari orang yang telah membunuh Oscar, lalu pergi begitu saja. Perlahan, orang itu tak sadarkan diri dan terbunuh dengan termometer yang tertancap di dalam tubuhnya. Episode 9 di season 6, scene dibuka oleh seorang pria yang terlihat sedang mengawasi berbagai percakapan. Ia dengan begitu cekatan mendengarkan dari satu percakapan ke percakapan lainnya. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah percakapan yang benar-benar membuatnya tertarik. Ketika dua orang sedang membicarakan tubuh yang dihargai sebesar 2,2 juta dolar. Dan inilah Minister D, blacklister nomor 99 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Dembe yang sedang memberikan informasi tentang wanita yang menelpon 911. Namun tetap saja, Reddington masih belum bisa memastikan apakah informasi itu benar-benar menjatuhkan dirinya atau tidak. Terlebih jika ia mengira Kin lah yang sebenarnya menjebak dirinya. Reddington paham, kini ia ingin Dembe mencari identitas dari penelpon 911 tersebut dan juga memintanya untuk memberitahu Satgas jika ia memiliki kasus baru untuk mereka tangani. Didatangkanlah Kin ke penjara. Reddington mulai menjelaskan tentang Menteri D. Dia ambil dari nama penjahat di serial puisi Edgar Allan Poe. Menteri D adalah penjahat yang bergerak dalam bidang pemerasan. Dan ia sangat yakin Menteri D memiliki informasi yang sangat penting untuk membawanya keluar dari hukuman mati. Akhirnya Kin membawa informasi itu ke lokasi hitam. Dirinya menjelaskan, pada tahun 2004, Menteri D pernah mengambil informasi secara rahasia dan memeras sebuah perusahaan senilai 4 juta dolar. 6 tahun yang lalu, ia juga pernah meretas informasi milik seorang senator yang memiliki masalah dengan suaminya. Awalnya terjadi sedikit pertikaian, di mana tim FBI merasa Reddington membutuhkan bantuan dari Menteri D untuk memeras hakim agar bisa membebaskan tuntutan hukuman matinya. Tetapi Kin yakin Reddington tak seperti itu. Hal pertama yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara menghampiri Wit Sayantasha. Karena beberapa tahun yang lalu Reddington pernah meminjamkan uang kepadanya yang diduga diberikan kepada Menteri D. Dengan segera, wrestler dan Kin diarahkan ke kediaman Wit Sayantasha. Di sana Sayanta menduga mereka akan menangkapnya. Namun tim FBI menjelaskan mereka justru membutuhkan bantuannya untuk mencari tahu tentang Menteri D.
Sayanta juga menjelaskan, suatu hari dirinya menemukan sebuah surat di kantor mejanya. Isi surat tersebut adalah sebuah pemerasan dan ia diminta untuk membayar uang sebesar $400.000 dalam uang tunai. Ia juga menemukan sebuah alat yang terlihat seperti sebuah peretas. Ternyata tak hanya dirinya lah yang menjadi korban pemerasan, melainkan ada pegawai kantor lain yang merasakan hal yang sama. Di ruang pengadilan, Reddington masih berusaha untuk membela dirinya sendiri. Kali ini ia memberitahu hakim dan Mr. Sima jika dirinya telah memiliki juri di tim FBI yang bisa membantunya mengungkapkan sebuah bukti. Tentunya, Mr. Sima tak mau mempercayai terlebih dahulu karena ia menduga tim FBI justru bekerja sama dengannya untuk mencoba membebaskan Reddington. Karena perjalanan masih panjang, hakim memberhentikan sidang sementara dan akan memanggil juri di pengadilan lanjutan. Saat sidang diberhentikan sementara, Mr. Sima menyempatkan diri untuk menghampiri lokasi hitam. Di sana ia memanggil Cooper dan wrestler serta mulai menuduhnya sebagai antek-antek dari Reddington. Ia sangat yakin dirinya bisa menyeret wrestler ke penjara apabila dirinya terbukti berusaha untuk membantu Reddington terbebas dari hukuman mati. Di satu sisi, Dembe saat itu mulai mencari tahu tempat di mana panggilan itu berasal. Dirinya menghampiri sebuah barbershop dan bertanya kepada para gelandangan. Tetapi sayang sekali hasilnya nihil. Tak ada saksi yang mengetahui panggilan telepon itu berasal. Ketika Dembe sedang berada di dalam mobil untuk membuka berkas, ia tiba-tiba menodongkan senjata dengan refleks kepada seorang gadis yang mendekati mobilnya. Gadis itu berkata dirinya tahu apa yang sedang Dembe cari. Dengan syarat, Dembe harus membayar uang di muka untuk informasi tersebut. Di lokasi hitam, Aram saat itu menghampiri Samar yang terlihat sedang mengalami pusing kepala akibat kasus yang tak kunjung mendapat jawaban. Beruntungnya, Aram menjadi sosok pahlawan setelah ia memberikan informasi tentang target terbaru dari Menteri D, yaitu seorang pria bernama Peter Dreamer. Kembali ke persidangan, kali ini wrestler diminta untuk menjelaskan tentang kedekatannya dengan Reddington. Dimulai dari wrestler yang menjelaskan tentang siapa itu Raymond Reddington, seorang mantan perwira angkatan laut yang bekerja dengan KGB serta memiliki hubungan spesial dengan seorang agen KGB bernama Katarina Rostova. Lalu wrestler diberi pertanyaan, apakah Reddington seorang pengkhianat baginya? Wrestler menjawab, tidak. Lalu ia kembali menjelaskan tentang misi-misi khusus yang pernah Reddington lakukan semasa ia menjadi seorang perwira angkatan laut. Sementara itu, pihak FBI dengan gercep menangkap basa isi dari Peter Dreamer yang bernama Michaela Pariente yang diduga bekerja sama dengan seorang pria bernama Bailey untuk membunuh suaminya. Ketika Samar sedang mengejar rekannya, ternyata teman dari Michaela mencoba untuk melarikan diri. Sayangnya ia terpeleset dari tangga, terjatuh hingga tewas. Di persidangan, Mr. Sima mencoba untuk menekan wrestler dengan berbagai pertanyaan menjebak. Dimulai dari dirinya yang mengenali Reddington hingga kedekatan di antara mereka berdua. Semua hal itu diminta pertanggungjawabannya di hadapan hakim. Perjuangan Reddington sangatlah berat. Karena Mr. Sima tak gentar dalam memberikan beberapa bukti yang bisa semakin memberatkan kasus dari Reddington. Setelah wrestler menyelesaikan tugasnya, kini seorang petugas forensik FBI yang telah pensiun diminta untuk bersaksi terkait adanya indikasi Reddington yang mencoba untuk menjatuhkan kapal selam milik Amerika bernama Gideon USS. Setiap pertanyaan yang Mr. Sima berikan kepadanya, selalu petugas forensik itu ya-iyakan. Seakan-akan Reddington benar-benar melakukan kejahatan itu, padahal Reddington tak mengakui kejahatan tersebut. Lalu Sin bergerak kepada Samar dan Kin yang telah mengantar Michaela untuk menyimpan sebuah tas berisi $200.000 di sebuah museum sesuai dengan kesepakatan dari Menteri D. Setelah Michaela menyimpan tas tersebut, perlahan seorang petugas kebersihan datang dan mengambil tas tersebut. Kemudian ia memberikan tas itu kepada resepsionis dan pergi begitu saja. Saat petugas kebersihan itu pergi, Kin mencoba untuk mengejarnya. Sementara Samar memeriksa tas tersebut. Tetapi ketika Samar memeriksa, ternyata isi dari tas itu menghilang. Lantas Kin dengan cepat mencoba untuk mengejar petugas kebersihan yang saat itu mendapat jackpot wow ketika membuka tas yang ternyata berisi sebuah bom cat berwarna. Hal itulah yang menjadi patokan Kin untuk mencari keberadaan dari petugas kebersihan tersebut. Dengan perlahan, Kin memasuki toilet, membuka pintu demi pintu hingga tiba-tiba petugas kebersihan itu keluar dari salah satu pintu dan berusaha untuk menyerang Kin hingga bahkan mencekiknya. Beruntung, saat itu Kin mendapat bantuan dari Samar yang menghajar petugas kebersihan tersebut hingga dirinya tak sadarkan diri. Setelah berhasil menangkap orang yang diduga dalang di balik Menteri D,
Cooper menghampiri Reddington yang meminta kepadanya untuk mencarikan sebuah arsip pada tanggal 7 Desember 1990. Cooper bisa melakukan hal tersebut, tetapi ia tak mau memberikannya kepada Reddington. Di lokasi hitam, tim FBI sedang berusaha membongkar setiap arsip yang dimiliki oleh Menteri D. Dan Cooper meminta kepada mereka untuk mencari arsip pada tanggal 7 Desember 1990. Meskipun cukup sulit karena Menteri D memiliki ribuan rekaman. Kembali ke persidangan, kali ini hakim memberi sedikit keringanan kepada Reddington untuk membiarkannya menjelaskan apa yang sebenarnya ia lakukan selama dirinya hidup. Lalu Reddington berdiri, mulai menjelaskan hubungan dirinya dengan pemerintah Amerika mengenai suatu kasus berbahaya. Hingga dirinya larut dalam sebuah hubungan bersama salah satu agen KGB bernama Katarina Rostova. Membuatnya semakin bergairah dan Rostova pun hamil, melahirkan seorang anak gemas dan lucu bernama Masha Rostova. Usut punya usut, ternyata Katarina Rostova sengaja mendekati dirinya untuk mengambil suatu informasi yang Reddington miliki. Hal tersebut bersambung kepada salah satu organisasi rahasia pemerintah bernama Kabal. Di lokasi hitam, pihak FBI yang telah menyerah dalam mencari arsip 7 Desember 1990 tiba-tiba mendapat keajaiban ketika salah satu figura yang terjatuh mengeluarkan sebuah arsip. Lantas Summer langsung mengambilnya dan ia memberikan kepada rekan-rekannya. Sebelum mereka membawanya kepada Reddington, mereka mendengarkan isi arsip tersebut terlebih dahulu, yang dimana berisi tentang percakapan di antara Alan Fitch dengan Katarina Rostova yang membahas mengenai Reddington. Alan Fitch sebenarnya telah meminta Rostova untuk menyingkirkan Reddington yang telah mengetahui organisasi kabal mereka. Tetapi karena Rostova yang masih menyayangi massa, ia lebih memilih untuk tak melakukan hal itu. Barulah setelah pihak FBI mendengarkannya, Ressler sebagai perwakilan membawa arsip tersebut ke persidangan. Semua orang yang berada di sana mendengarkan secara hikmat untuk membuktikan jika memang Reddington tak bersalah. Dan barulah setelah hakim mendengarkan arsip tersebut, ia mau memberikan sedikit belas kasihnya kepada Reddington dengan kembali menahan persidangan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika persidangan selesai, Kin menghampiri Reddington. Kini ia mengetahui semua kebenaran yang telah terjadi dan Kin perlu mengetahui jika kedua orang tuanya sangat mencintai dirinya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dembe yang menghampiri Kin. Sebenarnya ia merasa lega karena kebenaran telah terungkap pada akhirnya. Tetapi ia juga tahu bahwa sebenarnya Kin sedang bekerja sama dengan Jennifer untuk menangkap Reddington. Setelah itu, Dembe menghampiri Reddington untuk memberikan sebuah informasi nihil mengenai siapa orang yang telah mengkhianatinya. Dan episode 7, 8, serta 9 di season 6 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.